Udah siap belum dah? Aduh, gimana ya? Silakan. Nah, akhir-akhir ini tuh internet lagi gempar banget dengan yang adanya istilah pacaran organik nih. Aku pertama kali dengannya itu aku kira kayak sayuran di supermarket ya, Nat. Akhirnya tuh malah kayak hubungan tanpa pengawet. Organik. Iya. Pupuk ya. Aduh. Jenis pupuk. Bukan dah. Oh, Nah, bukan. tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan pacaran organik dan lain-lain nih, kita perlu luruskan dulu nggak sih ke teman-teman Komenpol, apa itu pacaran organik? Apa? Apa deh? Apa deh? Aku yang harus jawab ya. Iya dong dah. Terus Oke. siapa dah? Ya, sebenarnya aku juga nggak tahu yang temanya yang bikin kalian. Tapi bener nggak sih organik dalam pengertian yang berjalan secara alami gitu, artinya tidak ada paksaan, tidak ada pengertian organik ya. Artinya pacaran organik ya pacaran yang bertemunya dua individu yang saling menyukai, saling menyayangi secara alami, tidak ada paksaan gitu. You love me, me love too. Oke. Bener nggak bahasa Inggrisnya? But dah, I don't love you. Oh, gini. Jadi gini Winda, jadi di internet nih akhir-akhir ini tuh gempar sama istilah pacaran organik itu dikait-kaitin nih sama istilah grooming. Istilah grooming. Yes. Nah, kira-kira kalau menurut Nda nih, grooming dalam satu hubungan tuh seperti apa sih Nda? Grooming dalam satu hubungan ya. Kita lihat istilah grooming dulu ya. Secara sejarah etimologi grooming. Aduh, panjang ya, panjang. Segini. Kita butuh 4 tahun ini untuk menyelesaikan ini. Oke. Jadi grooming itu etimologinya kan bahasa Latin ya. Itu artinya perawatan kuda gitu. Jadi awalnya itu tentang kuda. Kemudian berubah menjadi ya makna berbeda gitu ya pada abad pertengahan Victoria gitu, menjadi tentang fashion atau ya yang berkaitan dengan perawatan diri untuk memperlihatkan apa gitu ya, perlihatkan kepribadian yang tertentu gitu ya, grooming. Kemudian sekitar tahun 1980-an itu berubah istilah grooming menjadi yang negatif di sini. Ya, karena ini berdasarkan artikel ilmiah ya. Jadi ada beberapa artikel ilmiah di bidang psikologi dan sosiologi yang membahas ini gitu tentang grooming. Jadi grooming itu semacam sexual abuse. Ya, jadi gimana ngerayu korban yang itu masih muda baik dari sisi usia maupun ya fisik, semua ya secara pengetahuan gitu. Jadi dipengaruhin, dibaik-baikin lah gitu ya. Kalau bahasa sosiologinya itu soft power gitu ya. Jadi memaksa secara halus gitu. Padahal ada paksaan sebenarnya, tapi nggak kelihatan. Ya, there is a hegemony. Ada hegemoni di sana. Ya, jadi korban nggak ngerasa nih kalau dipaksa gitu ya, Mbak? Nggak ngerasa gitu. Jadi dia dibaik-baikin entah secara material atau dipuji dan lain sebagainya. Kemudian ambil, sebenarnya disitulah muncul kejahatan seksual, ya sexual abuse, terutama terhadap anak-anak. Jadi usia-usia belum saatnya gitu. Nah itu tahun 1980-an. Nah kemudian muncul lagi tahun 2000-an, apalagi sekarang kemarin kan ada novel ya, tentang grooming. Ya. Tapi sebenarnya istilah lebih tepatnya itu harus ada pasangannya, bukan hanya grooming. Misalnya sexual grooming, child grooming gitu. Jadi kalau kita nyebut grooming aja sebenarnya maknanya juga nggak langsung ke kejahatan. Nggak spesifik gitu ya. Harus spesifik. Makanya kan tahun 80-an itu kajiannya sexual grooming atau sexual abuse ya by force atau by pressure. Ya by pressure itu yang hegemoni tadi. By force ya karena nggak punya kekuatan untuk melawan, ya rape gitu ya, pemerkosaan, raping gitu ya. Oke, jadi emang beberapa hal itu harus ada pasangannya biar nggak disalahartikan gitu ya, Anda. Kayak contohnya aku dengannya. Wah ini aku nggak nyampe ini. Aduh. Kamu dengannya dengan siapa? Kucing. Kucing mana? Siapa enggak? Kucing mana? Menurut Anda dengan siapa nih? Kalau sama jangan. Oke. Nah, kira-kira nih dalam di internet ini kan lagi maraknya dengan pacaran organik dikaitkan dengan grooming yang dimana itu menghubungkan nih relasi antara orang dewasa dengan remaja yang menjalin hubungan. Nah, kira-kira tuh kenapa sih hal itu tuh bisa terjadi? Kenapa?
Aduh, Karena ada baiknya kita bertanya ke Danofri nih, karena memang sudah pakarnya. Oh, aku bakar ya gitu. Ini tenong, ada yang bawa link artikel jurnal. Mungkin ada baiknya juga dibaca di situ ya. Oke, jadi kalau menurutku gini itu ya, persoalan pacaran organik. Kalau dalam pengertiannya kan pacaran organik, aku nggak menilainya secara agama ya. Jadi dalam pengertian proses bertemunya dua individu yang saling menyayangi secara alami, Suka sama suka gitu kan. Nah, istilah ini kemudian digunakan untuk bagi mereka yang melakukan kejahatan child grooming untuk menutupin itu bahwa ini organik kok, aku sama dia aku usianya 65 tahun, dia 17 tahun. Oh, kita suka sama suka gitu kan. Itu ya. Tapi jadi istilah pacaran organik kemudian digunakan untuk jadi benteng gitu. menutupi ya. Untuk nutupin kejahatan ya, di belakangnya gitu. Jadi itu licik banget kan. Jadi manipulasi secara negatif itu. Jadi kan bahasa itu kan gunanya juga buat nutupin. Sadis men, jujur sadis. Menyakitkan. Tapi kita juga gini sih, menurutku nggak bisa langsung ngejudge juga. Kita harus hati-hati yang dimaksud dengan apakah ini pacaran organik. Memang benar-benar pacaran organik atau dia memang sengaja untuk nutupi child grooming. Aku sih ngelihatnya dari sisi pertama yang paling dasar itu adalah norma, baik tertulis atau nggak tertulis. Jadi entah itu anak perempuan atau laki-laki, cowok atau cewek itu boleh pacaran usia berapa sih kalau dalam konteks orang umum itu? 19 tahun. 19 tahun gitu 18? ya. 18 gitu ya. Kalau undang-undang usia berapa? Usia nggak ada kan undang-undang Yang pacaran itu kan nggak ada aturan tentang pacaran, nggak ada ya kan? Itu kan norma sosialnya kan. Dibentuk oleh masyarakat. Dibentuk oleh masyarakat. Nah, kalau secara umum sih kita lihat usia 18 tahun gitu ya. Makanya film ini hanya boleh ditonton 18 tahun ke atas gitu kan. Itu norma sosial. Nah, kalau norma legal tertulisnya kan tergantung itu tujuannya menikah atau tidak menikah. Usia standar atau syarat untuk bisa menikah itu perempuan usia 21 tahun katakanlah gitu ya, atau 19 tahun lah ya. Kalau yang digalakkan sekarang kan 21-25 nih. 21-25. Itu berdasarkan norma atau idealnya kan, bukan norma kan. Ya. Jadi cara kita melihatnya harus dari situ. Kalau misalnya ada cowok usia 35 pacaran dengan yang usia 19 tahun, ya kita nggak bisa mengintervensi. Karena yang cewek juga sudah legal. Ya sudah cukup secara norma. Pacaran ya. Aku sih nggak merekomendasi pacaran ya. Tapi kan itu pilihan masing-masing. Cuman ini persoalan yang umum dalam masyarakat kita gitu. Jadi kalau usianya 19 kemudian sama yang dekat usianya 70 tahun gitu. Tapi kan yang kita lihat usia. Karena udah cukup, sudah memiliki kedewasaan, punya mental struktur mental yang sudah dewasa, ya udah bisa punya pilihan gitu. Kita nggak bisa mengatakan langsung, wow ini grooming nih, child grooming nggak bisa. Child grooming itu kan di bawah usia itu. Ya. Nah, kalau ada kasus misalnya kasus tadi usia 35, 40 tahun, 50, 60 pacaran dengan usia 17, nah itu bisa kita permasalahkan. Sebagai child grooming gitu ya. Berarti suatu hubungan yang memiliki perbedaan umur yang sangat jauh itu belum tentu bisa dikatakan sebagai grooming ya. Tergantung konteksnya, tergantung umur wanita dan lelakinya tuh. Iya, menurutku sih gitu ya. Dan ini kan aku sih nggak bicara tentang laki-laki dan perempuannya ya. Perempuan dan laki-laki sama-sama punya standar usia gitu kan. Tapi ini aku nggak mau promoin pacaran loh ya. Ini cuman yang kita ngelihat yang terjadi ya. Kita batasin ya teman-teman. Nanti aku dikira gue promoin pacaran. Itu saya dan podcast sekolah langsung ditutup nih sama masjid sebelah. Terong. Nah, kalau Danda di sini gimana nih? Udah pada pacaran atau masih jomblo nih? HTS, TTM, dan lain-lainnya. Pengen pacaran tapi nggak dapet ya. Aduh, itu kayak saya nih, Ngomongin kita atau kita ya?
gitu sih menurutku ya. Kalau nah seperti pencalonan usia wapres dan presiden gitu ya. Waduh. Kalau usianya itu sudah kita lihat dewasa ya jadi wapres jadi presiden nggak masalah gitu. Misalnya usia dewasa seorang laki-laki itu usia berapa sih? 21 tahun. Bahkan kalau aku ya usia 21 tahun pun nggak masalah mau jadi capres atau Capres, cawapres gitu ya. Menurutku ya. Kenapa di situ sudah ada kedewasaan. Nah, persoalan publik masyarakat melihat ini sudah pantas atau enggak itu kan publik. Iya. Masyarakat ya kan. Sama juga yang kedua aturannya oke atau enggak. Nah, Gitu. aduh yang berat nih kalau bicara aturannya dirubah ataupun tetap sesuai aturannya dulu ya, izin. Dan sebenarnya kalau mau aturan nih, yang namanya aturan itu kan levelnya kan undang-undang ya, konstitusi, kemudian undang-undang, kemudian peraturan-peraturan turunan gitu. Dan dalam konteks negara demokrasi perubahan peraturan itu wajar, nggak ada persoalan di situ. Nah ini secara akademik ya. Iya. Kalau yang ngomong orang partai politik kan lain lagi. Beda lagi. Mereka Iya. kan Oke, punya konteks agenda akademisi. sendiri, kan. Oke, jadi sebelum kita ngobrolin lebih jauh lagi soal peraturan nih, Nda, aku mau tanya, bagaimana sih Nda tahapan-tahapan grooming yang dilakukan oleh pelaku untuk menjebak korban? Tahapannya Tahapannya Tahapan. kayak dia harus ngapain? Aduh. Terus Oh, ini. tutorial. Itu tutorial. Jangan Jangan ditiru. ya, Anda. Disclaimer dulu nih teman-teman. Oke, jadi gimana sih caranya pelaku ini untuk memikat korban? Ya ini yang aku pelajari dari beberapa artikel sebelum aku diundang kalian ya. Oh, Ya. Linknya di bawah ya. Nah, linknya di bawah nih, jurnal, ada beberapa jurnal yang aku baca. Jadi ini pendekatan sosiologi dan psikologi ya. Terutama kalau aku kan sosiologi ya. Jadi aku pakai paper-paper ilmiah sosiologi. Itu sejak tahun 80-an sampai sekarang ada paper-paper terkait dengan sexual abuse, bagaimana proses-prosesnya bertahap. Nah, yang pertama adalah yang jenis soft power tadi. Jadi grooming yang menggunakan kekuasaan lembut, merayu dan sebagainya. Dibungkus. Kemudian sampai terjadi ya pelanggaran seksual ya, kekerasan seksual. Nah, biasanya begini. Predator pelaku ya, pelaku itu akan melakukan observasi. Nah, kalau zaman dulu mereka mau observasi kan direct observation kan, langsung aja gitu, harus lihat ke pasar, ke mall gitu, kemudian ngamati Di link mana-mana ya. rumahnya di mana, sekolahnya di mana gitu. Kalau sekarang kan media sosial, jadi just watch their social media account, ya, jadi tinggal amatin mereka yang dianggap oleh pelaku itu sebagai calon korban, ini diamatin aja media sosial mereka. Jadi observasi. diliatin. Dilihatin. Cantik nih, bodinya bagus nih. Itu biasanya kayak gitu. Tiba-tiba di DM. Biasanya kalau dari penelitian itu para pelaku itu nggak langsung di DM. Wah, gimana? Dan mereka Gimana itu? nge-follow pasti ya, kan nge-follow, mereka akan mengobservasi. Di observasi itu apa? Perilaku sehari-hari. Jadi perilaku itu nanti terbagi, kalau dalam teori ini ya, dari penelitian itu kan ada 4 Iya. perilaku yang berkaitan dengan tata cara dia memecahkan masalah gitu ya. Misalnya dia kalau ada masalah terkait dengan konflik dengan gurunya, dia kemana. Iya. Kemudian kalau dia lagi nangis, dia menggunakan nilai apa, agama atau hanya pokoknya tuntunan-tuntunan influencer gitu ya. Kemudian yang kedua, dia gampang emosional apa enggak. Kemudian dia kebiasaan-kebiasaan lain sehari-hari dia terkait pakaian, dia suka warna apa, bahasa. Nah itu 4 perilaku atau tindakan itu diamatin. Nah itu kan akan masuk celah. Akan masuk celah. Nah setelah diobservasi biasanya akan membuka komunikasi. Komunikasinya biasanya dipilih dari salah satu tipe perilaku ini tadi kan, yang diamatin tadi kan. Misalnya bahkan pujian, keren deh kamu, sedih tapi bisa gini-gini gitu ya. Aduh, kita sebagai cewek-cewek ini harus hati-hati nih. Itu pujian Kita harus lebih selektif ya, teman-teman. Hati-hati Anda kalau ada cowok yang DM, yang nggak cuma yang cewek, yang cowok juga hati-hati kalau ada siapapun yang DM kalian itu harus difilter terlebih dahulu ya. Supaya kita Apalagi nggak dikenal gitu kan. Iya. Karena Apalagi kita kenal nggak juga di tahu. medsos aja. Iya. Karena di medsos kan kita nggak tahu tuh Iya. orang mau berkenalan, berinteraksi dengan kita tuh ada niat seperti apa sih? Iya, jujur ya, nah berarti bisa dibilang bahwa ruang digital ini membuka peluang bagi para pelaku juga nih ya.
betul. Nah, di medsos itu kan biasanya mereka langsung masuk ke pujian. Oh keren ya, oh kamu kok bisa gini ya, kamu bisa itu pujian-pujian terus Iya. yang kan itu pintu masuk untuk jadi struktur mental individu itu kan 4 aja dimensinya. Ya, Aja itu, Kak. dia tadi tata cara penyelesaian, cara. dia menyelesaikan masalah dengan cara Oke. apa, value dia apa, baik buruk benar salah berdasarkan agama, adat istiadat atau apa, kemudian emosi dia itu cenderung pemarah atau happy-an, happy gampang happy, Ceria. dia Melo, galau-galau Eh, gitu. kemudian yang tradisional yang kebiasaan. Nah ini akan jadi celah untuk masuk. Ya, kalau dipuji nggak bisa, biasanya kemudian masuk pada menakut-nakuti, neror. Apa kamu kalau kayaknya sedih banget ini bahaya loh, nanti kamu bisa gini-gini. Aku punya cara nih untuk nyelesain gini nih, aku punya teman macam gitu ya. Atau bahkan Berbahaya. itu gimana kamu ini bercerita ke dia, bercerita. Pelaku biasanya tuh bangun kepercayaan korban supaya bisa lebih terbuka, supaya bisa menjalin komunikasi yang lebih intens. Iya. Setelah korban merasa kedekatan emosional yang udah Lumayan jauh Dalam. di dalam, tuh celah untuk pelaku Buat masuk nih. dalam. Betul banget. Jadi langsung kepercayaannya, jadi udah percaya sama pelaku walaupun dia nggak tahu sebenarnya siapa gitu kan. Iya. Ya kan, dan itu sering terjadi. Kasusnya udah banyak. Ya, jujur nih, kalau boleh kita lihat dari sekitar nih, apalagi aplikasi kayak Telegram, Instagram, Dating apps, iya, gitu ya. dating apps yang menemukan kita dengan anonim baru, teman-teman baru yang kita nggak kenal, itu membuka celah, apalagi kepada adik-adik yang masih underage ya, mereka yang butuh tuntunan, dan mereka masih nggak tahu how to berinteraksi dengan orang yang lebih tua, gitu. Nah, masalahnya gini ya. Aku batuk nih, dah. Minum, Mas boleh minta minum nggak? Boleh minum nggak sih kita kalau podcast? Jadi disebut tua itu jadi kayak gimana gitu. Nah, kita nggak ada yang menyebut. Loh, Ini iya, bukan deh, sorry. tapi lirikan matanya ke sana. Yang di atas deh, yang di atas deh. Oke, jadi gini nih, Dan. Yang menjadi korban ini kan umumnya masyarakat melihatnya itu banyaknya perempuan yang menjadi korban, tapi nggak jarang juga lelaki itu juga menjadi korban dalam kasus grooming ini. Nah, sekarang tuh di media sosial udah banyak banget nih konten-konten yang seliweran soal tutorial gimana caranya perempuan itu bisa memanipulasi pikiran laki-laki, psikologis laki-laki supaya perempuan tersebut tuh bisa mendapat benefit-benefit yang dia inginkan. Nah, menurut Anda gimana nih pandangan Anda soal ini? Ya, yang pertama tentu kita kan nggak secara individu tidak ada saat ini aturan yang berisi untuk larangan gimana sih cara grooming siapapun lah ya, terutama di bawah ini kan nggak ada ya. Tapi suatu saat mungkin harus kita dorong gitu. Iya, kita perjelas ya. Perjelas aturannya gitu. Konten yang berkaitan dengan cara-cara grooming itu harus dilarang juga sih harusnya ya. Siapa yang bisa larang itu? Pemerintah mau nggak gitu ya? Kalau dari kita bisa apa nih? Public policy. Kita bisa ngasih public policy gitu ya. Policy brief ya. Ya, policy brief. Kita policy Oh ya. brief gitu. Tadi pertanyaannya masih lari ya. Aduh. Maklum ya. Aku belum buka loh, aku cuma minum es teh ini. Gini deh, kalau menurut Anda kan nggak cuma perempuan yang jadi korban grooming, laki-laki juga bisa. Apalagi kalau di media sosial ini sering dibungkus dengan konten-konten dark manipulation, pas banyak seperti itu. Ya, menurut yang pertama itu tadi kita nggak bisa pelarangan, tapi yang pertama Komdigi kemarin udah ngeluarin larangan pembatasan akses pada media sosial yang berbahaya untuk usia 16 tahun ke bawah. Dan itu sebenarnya udah rekomendasi, aku secara personal udah rekomendasi lama banget. Tujuannya sosiologis banget karena usia rentan untuk masuk ke dalam dunia media sosial itu kan usia itu ya, dan usia dimana langsung percaya, mempercayai. Nah itu memang rentan itu usia kesadaran mental yang belum kritis, saya belum bisa mempertanyakan secara mereka hanya menikmati, senang dipuji gitu ya, belum paham bahwa sering dipuji itu sebenarnya berbahaya gitu kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua ya harus banyak edukasi. Harus ini yang aku nggak melihat podcast udah banyak membahas politik gitu ya, membahas siapa Anies Baswedan lah, membahas 03, 02. Wapres kamu namanya siapa? Gibran, wapresnya, kemudian siapa lagi? Presidennya Prabowo, cuma ngebahas itu, ngebahas
ini harusnya kan perbanyak podcast yang isinya edukasi kayak Edukasi. gini dong. Jadi podcast Paul memang Pol. Jadi harus edukasi gimana nanti isinya tips-tips biar nggak terjebak Dalam dalam grooming itu. child grooming Ya, ya. child grooming, sexual grooming itu entah untuk cowok atau cewek sama aja gitu. Itu berbahaya banget. Kan banyak kasus kan. Dan ini berat untuk mengatakan itu ya, beberapa terutama perempuan ya yang banyak korban ya. Ya sebenarnya cowok juga. Kenalan hanya di media sosial, grooming, Dibaperin. Tiba-tiba diajak ketemuan. ketemuan, habis itu nggak pulang. Iya. Pulang hanya tinggal nama. Itu kan nggak sangat membuat sedih tentu saja. Iya. Nah, itu yang mengkhawatirkan masyarakat. Iya. Hmm. Dan saya pikir maka kebijakan melarang akses media sosial di usia 16 tahun ke bawah itu sangat tepat. Sangat tepat. Ya, sangat. Karena memang kelompok-kelompok rentan yang terkena kasus-kasus child grooming itu emang remaja ya. Ya. Jadi remaja itu mereka adalah jadi usia katakanlah ya kita 1 sampai 15-16 tahun itu adalah usia menginternalisasi saja. Menginternalisasi itu artinya menyerap semuanya. Iya. Nilai, norma, Iya. norma, dan sebagainya. Betul, menyerap tapi tidak mendialektikakan secara kritis. Karena kan dia belum punya bahan-bahan untuk Iya. pengetahuannya. Filtering ya. Ya, jadi Pas- istilahnya knowledge capacity-nya, knowledge ability-nya itu belum cukup. Dia masih mau cuma terima aja gitu. Oh ini keren, oh baik, akhirnya dia ngikutin. Ngelihat yang lain, oh ini keren, dia ngikutin lagi. Lebih banyak penasarannya. Lebih banyak penasaran. Dan perilakunya jadi berubah-ubah juga kan. Iya. Nah, yang berubah-ubah ini mentalnya sebenarnya lemah. Dan ini mudah untuk di-grooming. Mereka yang jadi korban grooming biasanya memang yang punya problem mental Iya. ya lemah duluan gitu. Jadi perlu hati-hati dalam terkait dengan hal ini ya. Jadi itu tadi edukasi. Terus-menerus kita sampaikan bahwa sexual atau child grooming itu ada dan kejahatan. Mereka akan masuk lewat puji-pujian, kemudian mendengarkan gitu ya. Oh, aku dengerin kamu surat apa? Oh ya, kamu kasih traktiran. Aku ya. GoFoodin mau nggak? Aku GoFoodin gitu ya. Aku PS mau nggak? Aduh. Siapa yang nggak mau? Mau nggak dah? Iya. Tapi kalau ngomongin edukasi dan sosialisasi sendiri nih ya, apakah bisa dibilang bahwa itu adalah bentuk kegagalan dari keluarga sebagai rumah pertama untuk melindungi mereka dalam memfilter adanya serangan-serangan dari luar seperti child grooming itu? Nah gini nih, nah, karena kan kalau kita kan berusaha mengedukasi nih melalui Iya. media sosial dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mengedukasi seperti ini secara nggak langsung kan kita nggak bisa tuh kalau nggak adanya edukasi secara langsung baik dari keluarga orang terdekat. atau orang terdekat. Malah kadang tuh banyak korban-korban grooming yang sebenarnya lingkungan sekitarnya itu tahu, tapi dia merasa bahwa itu suatu hal yang bisa untuk dipamerkan. Karena kadang kan kalau anak remaja nih kalau dideketin sama yang lebih tua itu merasanya, aku dideketin loh sama Mas Indi, dia udah dewasa, udah bisa cari uang. Kadang itu dianggap sebagai suatu hal yang bisa dipamerkan nih. Dan contoh kasus nih, ada pangeran berkuda dari negara antah berantak. Terus melamar putri yang bisa dibilang masih belia di bawah umur. Tapi keluarganya diam saja dan mau mendukung karena pangeran kuda dari antah berantah tersebut itu punya nama, punya kekuasaan. Ada yang bisa dibanggakan gitu ya. Gimana pandangan Anda? Iya. Pertanyaan pertama dulu tadi, apakah keluarga gagal kalau terjadi kasus ya child grooming itu? Iya. Berarti keluarga gagal dalam 1 edukasi, 2 perlindungan. Ya, jadi edukasi dan perlindungan itu gagal. Gagal kenapa? Yang pertama karena kapasitas pengetahuan keluarga tentang bahaya dari child grooming, sexual grooming itu nggak ada atau lemah gitu ya. Yang kedua, aspek perlindungan itu juga berkaitan dengan ya bentuk pengetahuan yang ada di dalam keluarga itu gitu. Tapi kita juga harus melihat secara kritis ya, ada beberapa case keluarga kondisi mereka memang miskin. Dan di beberapa daerah di Indonesia ini kan, aku nggak berani nyebutin daerah-daerahnya ya, walaupun itu di penelitian ilmiah gitu ya. Ya kita secara umum aja. Jadi ngejual anak perempuan, terutama anak perempuan untuk dapat uang
dan tanda petik yang ngejual, dibeli untuk dinikahin, entah nikah siri atau apa gitu. Di Jawa Timur, di Jawa Barat, Jawa Tengah ada Banyak nilai yang gitu. terjadi. Nah, artinya di sini memang ada persoalan terkait dengan pemahaman keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, kondisi ekonomi itu penting juga. Jadi kemiskinan yang menjadi realitas dalam masyarakat itu menciptakan kebiasaan untuk tindakan-tindakan yang membahayakan anak. Gitu. Terus yang salah siapa? Kok keluarga-keluarga itu miskin gimana? Yang salah siapa? Ya negara menjadi salah satu yang bertanggung jawab kan. Karena kemiskinan bisa karena kultural, oke, tapi juga ada kemiskinan struktural. Kan gitu. Kalau negara misalnya sudah janjiin 19 juta lapangan kerjaan tapi nggak terrealisasi kan ya ini kan jadi miskin juga masyarakat kan. Boleh nggak tanya mana 19 juta lapangan kerjaannya? Mas Wapres, 19 juta lapangan kerjaan. Ya tapi masyarakat punya hak untuk bertanya itu dan wajar kan, karena pemerintah kan bagian yang memiliki kewajiban untuk merealisasikan mandat konstitusi kesejahteraan termasuk pekerjaan gitu ya. Persoalannya kan apakah pemerintah memang lagi proses serius atau malas-malasan aja. Nah, itu kan harus kita lihat. Karena menciptakan lapangan pekerjaan di era sekarang itu kan tantangan banget. Iya. Dan berbeda. Jadi ada misalnya ada sekarang ini kan pekerjaan masih kayak zaman dulu. Pekerjaan harus ada di perusahaan. Iya. Padahal ternyata sekarang banyak banget anak-anak remaja, pemuda yang mereka nggak kerja di perusahaan. Sektor informal ya, sektor informal dan gaji mereka besar gitu. Dan itu yang belum ada secara sains ya, keilmuan sosial yang menangkap itu kemudian jadi laporan formal. Mungkin Badan Pusat Statistik sudah punya tapi nggak berani ngeluarin karena kan nanti bisa ribut kan. Waduh. Tapi secara teori misalnya ada istilah self-programmable labor. Self-programmable labor ini dari Manuel Castells namanya. Manuel Castells dalam bukunya Network Society. Itu jadi generasi, terutama generasi dari generasi milenial akhir kemudian ke Z, kemudian Alpha. Ini generasi yang tipenya self-programmable labor. Jadi generasi ini ketika kerja dalam perusahaan sebenarnya dia itu punya keahlian lain. Jadi ketika dia di PHK oleh perusahaan, dia itu nggak merasa kayak dipecat, dia santai aja keluar dan dia masih punya pekerjaan yang lain. Biaya pekerjaan digital yang orang-orang tua itu nggak paham gitu kan. Kadang-kadang nih diam diri di rumah, wah dapat duit dari mana nih orang ngepet lu. Makanya. Padahal nggak tahu aja lagi freelance. Kalau sekarang tuh nyebutnya freelance gitu. Freelance. Ada juga yang kan main ekonomi digital dalam bentuk mining ya, bukan saham kriptonya tapi mining. Bikin kriptonya gitu. Aku nggak tahu istilahnya itu. Bikin apalah gitu ya. Dan itu banyak jumlahnya gitu. Dan mereka dapat penghasilan dari situ. Nah mungkin Danda di sini ada yang mining kripto bisa di bawah ya. Komen. Iya. Apalagi sekarang AI gitu ya. Anak Gen Z, Gen Alpha itu kan ahli banget. Sangat melek ya. Melek gitu. Mereka bisa pakai ini untuk pekerjaan, cari pekerjaan, untuk bekerja. Jadi memang logis apa yang disampaikan Wapres Gibran gitu ya, bahwa penting untuk menguasai AI. Jadi maksudnya itu dengan AI itu kita bisa bekerja. Kita bisa memanfaatkan teknologi AI, kemudian kita manfaatkan sebagai jasa misalnya. Sekarang kan banyak itu. Dan jasa itu nggak bersumber di Indonesia. Transfernya itu kan luar negeri. Bisa di Jepang, bisa di mana? Korea, bisa dari planet Uranus, macam-macam kan. Yang penting kan mereka punya ditransfer tapi nggak ke rekening. Ke wallet namanya istilahnya kan gitu. PayPal dan lain-lain itu dan lain sebagainya lah. Yang orang tua sekarang kan nggak tahu. Pak Prabowo nggak tahu. Ya, mungkin gitu sih ya. Balik ke soal grooming tadi. Back to topic ya. Back to topic, kembali ke lab. Kok nggak ada yang lanjut? Nggak mau ya. Kembali ke Pol. Pol sudah Pol kan? Sudah Pol, kayaknya masih belum Pol nih. Kita lanjutin pembahasannya. Oke. Apalagi isinya? Jadi grooming. Jadi tadi ya edukasi, perlindungan keluarga itu penting. Kalau terjadi kasus berarti memang ada persoalan dalam keluarga itu. Maka sebenarnya social engineering, rekayasa sosial untuk mengurangi kasus-kasus child grooming itu intervensinya lewat keluarga. Pemerintah itu mengintervensi lewat keluarga, ya, entah dalam bentuk intervensi pelatihan untuk bapak ibu, ya lewat desa-desa, kecamatan dan sebagainya.
harusnya ada program khusus itu. Ketika anak-anak itu terlindungi dari child grooming atau Iya. sexual grooming, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang bisa mensupport Indonesia Emas. Sekarang ini kan kita nggak punya data aja berapa yang jadi korban. Dan Iya. berapa banyak yang kemudian mengalami gangguan mental health karena itu. Ya, kan nggak terdata aja. Iya. Tapi aku yakin banyak jumlahnya. Dan ketika mereka tumbuh generasi, mereka tumbuh sebagai generasi yang mentalnya sudah terganggu. Karena I think sendiri di Indonesia itu dua topik tersebut, grooming dan juga mental health, itu masih jadi pembahasan yang tabu dan sensitif untuk diungkapkan, dianggap sebagai aib dari keluarga gitu. Iya, memang dianggap kalau anaknya kena gangguan mental health, wah ini berarti anakku stres, menuju edan ya, menuju gak waras. Padahal ini memang terutama di zaman yang udah kayak gini ya, sebenarnya gini, mental health, kajian tentang mental itu bukan di tahun ini, itu udah di abad 18-19. Kalau di sosiologi sejak Emil Durkheim itu udah bahas tentang mental. Max Weber udah bahas tentang mental, makanya mereka ada istilah mental structure, mental act, mental disposition. Unsurnya apa saja, kalau salah satu unsurnya hilang, pasti terganggu mentalnya gitu. Nah ini kan social engineering ini kan harus dipakai. Nah, misalnya lembaga pemerintahan BKKBN. Iya. Ya mereka programnya juga jangan cuman Bapak Ibu keluarga berencana, nggak cuma itu aja kan, tapi semoga ada perkembangan ya, ada perkembangan bisa. Dan sosiologi harus berperan, para sosiolog itu harus masuk di dalamnya gitu. Kalau orang komunikasi beda tempat. Ya dari BKKBN sendiri sih sudah ada kegiatan seperti edukasi calon pengantin. Nah mungkin itu outputnya bisa kita lihat beberapa tahun ke depan. Nah itu hal yang harus kita follow up ke depannya. Ya aku sih mikir sekarang gini, karena child grooming itu berbahaya, maka kita itu harus, misal podcast lewat sini ya, kita harus berani meminta, misalnya walaupun wapres atau presiden gitu ya, mengupayakan kebijakan yang pro pada edukasi dan perlindungan anak-anak melalui program itu tadi, keluarga, intervensi keluarga. Jadi concern pada child grooming, sexual grooming gitu. Walaupun ini harus diakui ya, wapres punya kebijakan misalnya gerbong kereta nggak boleh ada tempat kerokok, karena kemudian juga mengutamakan pada kesehatan anak dan ibunya. Itu harus kita akui di era ini ada simboliknya paling nggak sudah kelihatan gitu. Perkembangannya sedikit demi sedikit ya. Ya aku pikir kayak gitu sih ya. Yang jelas memang keluarga menjadi benteng pertahanan kamu. Keluarga. Kamu mau jadi keluargaku? Offside. Sudah nih. Aku rasa sudah. Sudah, Paul. Oke, jadi istilah child grooming itu perlu jadi concern yang penting nih untuk masyarakat, dan khususnya untuk calon-calon keluarga nantinya akan mempunyai anak dan mempunyai generasi, harusnya bisa mulai melakukan parenting nggak sih? Iya. Kita mulai gini juga concern ya, sama jadi parenting. karena kita itu masuk ke era digital, maka keluarga itu harus memiliki kapasitas mengelola digital. Ada istilah web 1, web 2, web 3 yang karena proses kejahatan itu terjadi di sana. Grooming juga lewat AI gitu kan bisa. Maka keluarga harus tahu itu tentang AI, bagaimana menggunakan AI, tahu itu Roblox itu kayak apa gitu ya. Grooming kan bisa terjadi di sana. Iya. Sangat rawan sebenarnya. Makanya, jadi keluarga harus tahu, bukannya malah anak-anak main Roblox nggak boleh kamu. Oke, nah jadi untuk masalah parenting ini mungkin bisa kita bahas di part 2 besok ya. Oke, nah jadi fenomena grooming ini tuh nggak hanya di internet aja, kadang di realitas sosial juga masih banyak yang terjadi. Itu juga pengaruh dari keluarga dan lain sebagainya. Oke, itu sih menurut Nda Novri. Kalau menurut Nda gimana? Sudah Paul kan Nda? Bentar nih, kita kasih pesan dulu nggak sih? Oke, apa tuh? Buat adik-adik nih ya, hati-hati adik buat filtering teman-teman online kalian, teman-teman offline kalian. Pastiin dulu nih niatnya apa. Jangan lupa konfirmasi ke keluarga juga. Jadi jangan semuanya diterima mentah-mentah ya, oke? Terus buat para PDM di sana, lo pada inget karma Tuhan.
Itu nggak boleh, Zir. Hmm. Jangan jadi pelaku kejahatan seksual. Buat kalian jangan pernah baper atau ketipu sama kata-katanya yang Manis. mau aku GoFoodin nggak? Mau Mau. aku transfer nggak? Mau nggak beli baju aku transfer ya? Oke, sudah hafal nggak? Oke, berarti honornya cash aja ya nanti. Oke, Sudah Pol? udah Pol. Mana nih penonton yang sudah Pol dah? Sudah. Sudah. See you di Alhamdulillah. part 2.